Demi untuk melanjutkan alur cerita film sebelumnya, yang berjudul Unbreakable dan juga Split, maka saya pun akan merangkum kembali sebuah alur cerita film yang berjudul Glass yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Di mana isi dalam cerita ini akan melibatkan para tokoh pemeran di masa lalu, seperti David Dunn, si manusia super sang pembela kebenaran dan juga Mr. Glass, dengan kejeniusannya dalam mempengaruhi pikiran orang lain. Di mana kali ini David pun harus mengeluarkan semua kemampuan terpendamnya untuk menghentikan sebuah kejahatan yang mengerikan yang dilakukan oleh seorang psikopat dengan 24 kepribadian ganda. Dan mampukah David bisa menghentikannya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita pun dimulai di latar belakangi suatu tempat Philadelphia, setelah beberapa pekan banyak kejadian mengerikan yang disebabkan oleh seorang psikopat yang bernama Kevin Wendell Crumb. Kita pun akan diperlihatkan kembali dengan seseorang yang tidak asing di mata kalian yang bernama David Dunn dan juga anaknya bernama Joseph yang kini sudah tumbuh dewasa. Di mana dengan kekuatan yang David miliki, David pun menggunakan kekuatannya untuk membasmi tindak kriminal dan kejahatan lainnya, untuk memberikan keadilan seadil-adilnya versi dirinya sendiri. Di mana misi terbesar David kali ini untuk menghentikan dan menangkap seorang psikopat yang sangat berbahaya yang dimana atas perbuatannya tentunya menjadi teror dan menjadi momok menakutkan bagi para masyarakat Philadelphia. Di tempat lainnya kini ternyata psikopat yang berkepribadian Hedwig pun telah menyekap 4 wanita muda, di mana alasan penculikan itu dilatar belakangi karena mereka kotor dan belum pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Di mana Hedwig pun menyampaikan bahwa tak lama lagi kepribadian The Beast akan menemui mereka. Sementara itu dengan berbekal informasi bahwa Kevin telah menculik 4 wanita cheerleader, David pun kini mulai melakukan aksinya, di mana David pun berkeliaran mencari korban penculikan itu berada. Dan pada saat melakukan aksi investigasinya David pun tak sengaja bersentuhan dengan seorang psikopat yang dia cari. Di mana dengan kekuatannya, David pun bisa melihat tindak kejahatan yang psikopat itu lakukan. Dengan berbekal gambaran yang terlintas dalam pikirannya, David pun mendatangi para korban yang sedang disekap oleh seorang psikopat tersebut. Dan tak lama psikopat yang berkepribadian The Beast pun muncul dan mulai menyerang David. Setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit dan menegangkan, tiba-tiba pasukan elit bersenjata pun telah menunggunya untuk menangkap mereka berdua. Dan kini di sebuah tempat rehabilitas tempat tahanan-tahanan gila, David dan Kevin pun dikurung di suatu ruangan terpisah tentunya dengan keamanan sangat ketat, di mana setiap ruangan memiliki keamanan teknologi sesuai dengan kelemahan mereka sendiri. Di mana Kevin dikurung di ruangan yang dilengkapi dengan sinar yang bisa mengejutkan dan bisa membuat kepribadian yang sedang dijiwai mengalami gangguan. Sementara David dikurung di suatu ruangan yang dilengkapi 46 pipa semprotan bertegangan tinggi, sehingga membuat David pun harus berpikir berulang kali, jika ingin bebas dari ruangan tersebut. Dan seseorang yang bertanggung jawab atas penangkapan mereka pun ternyata adalah seorang psikiater yang bernama Dr. Ellie, dan ini orangnya. Di mana Dr. Ellie yang sudah terbiasa menghadapi orang-orang dengan kondisi tidak biasa, mencoba untuk mengobati mereka dengan memahami karakteristik mereka berdua. Sementara itu di suatu kampus, Casey pun mendapatkan suatu kabar baik, di mana seorang psikopat yang telah menculiknya dan membunuh 2 temannya beberapa tahun lalu, telah tertangkap dan dikurung di sebuah tempat rehabilitas, tepatnya di suatu rumah sakit jiwa Rafer Hill Memorial. Di sisi lain Joseph pun terkejut setelah mengetahui suatu kabar bahwa ayahnya telah tertangkap dan dikurung di suatu tempat, di mana Joseph yang mengetahui hal tersebut pun bergegas pergi untuk menemuinya. Di mana Joseph pun meminta sang dokter untuk membebaskan ayahnya, dan mencoba untuk menjelaskan bahwa kekuatan super yang David miliki hanya digunakan untuk menghentikan tingkat kejahatan di kota tersebut dan mencoba untuk memberikan keadilan untuk para korban yang telah mengalami suatu tindak kejahatan, di mana sang dokter pun menyampaikan bahwa tindakan David terlalu berlebihan dan terkesan main hakim sendiri. Di mana menurutnya suatu kekuatan yang David miliki hanyalah sebuah delusi berat yang dibuatnya. Dan semasa rehabilitasnya Kevin dan David pun berulang kali mencoba untuk keluar dari tempat itu,
namun naas dengan teknologi keamanan yang membuat mereka pun tidak berdaya dibuatnya. Sementara itu atas pertarungan yang terjadi dengan David sebelumnya, membuat The Beast pun penasaran dengan sosok David di mana kepribadian The Beast yang terkuat dan yang paling sempurna, dengan kekuatan yang The Beast miliki, ternyata diimbangi dengan kekuatan misterius yang David miliki, tanpa The Beast sadari. Dan di sisi lain ternyata tidak hanya David dan Kevin yang menjadi tahanan paling berbahaya di tempat itu. Namun ada satu sosok yang tak kalah berbahaya dan sangat berperan penting atas kekuatan yang David miliki dan dialah Prince Elijah, dan ini bebenguknya. Di mana atas kejahatannya di masa lalu membuat Elijah pun dikurung dalam sebuah ruangan rehabilitas, dengan keamanan yang dilengkapi 100 kamera CCTV yang menyorot langsung padanya. Namun kendati demikian dengan kejeniusan yang Elijah miliki, membuat Elijah pun bisa keluar masuk ruangan tahanannya dengan begitu mudahnya. Di sisi lain kini Casey pun mendatangi sebuah rumah sakit jiwa, di mana maksud kedatangannya untuk memastikan bahwa pelaku penculikan terhadap dirinya pada waktu lalu telah tertangkap. Dengan ditemani sang dokter, Casey pun mendatangi ruangan tempat psikopat Kevin berada, di mana psikopat itu pun terkejut melihat Casey yang selamat atas kejadian yang mengerikan yang dibuatnya. Di mana Casey pun mencoba untuk menyadarkan semua kepribadian pada tubuh Kevin. Di mana menurut Casey bahwa semua penderitaan yang Kevin alami pada masa lalunya bisa diobati tentunya dengan bantuan Dr. Ellie. Dan kini ketiga tahanan yang diyakini mempunyai kekuatan super pun dikumpulkan, di mana David pun terkejut melihat Elijah yang ikut bergabung dalam acara tersebut. Di mana Dr. Ellie yang tidak mempercayai adanya kekuatan super dan ilmu kebal pada tubuh manusia, mencoba menyampaikan pada mereka bahwa kekuatan yang mereka miliki hanya sebuah delusi yang didorong dari sebuah penderitaan masa lalu yang mereka alami. Di mana wujud The Beast yang diyakini merupakan bentuk tertinggi evolusi dari seorang manusia dengan kekuatan yang bisa berjalan di dinding dan kebal terhadap peluru senapan, hanyalah sebuah kelainan delusi yang Kevin tiru dalam sebuah karakter di suatu komik yang Kevin lihat sebelumnya. Sementara itu David yang meyakini bahwa dirinya mempunyai kekuatan super yang salah satunya kebal dan tidak pernah terluka dalam sepanjang hidupnya pun, ternyata hanya suatu kekeliruan. Di mana setelah melakukan penelitian, ala ilmu kedokteran, setelah pasca tragedi kecelakaan kereta yang menyisakan David seorang, ternyata menjadi suatu kejanggalan, di mana setelah melakukan penelitian lebih lanjut, David pun mengalami suatu luka serius dalam tubuhnya tanpa David sadari. Malam hari pun tiba, Elijah yang penasaran dengan kekuatan yang Kevin miliki, lantas Elijah pun diam-diam keluar dari ruangannya, dan menyelinap masuk ke suatu ruangan untuk mencari tahu kisah hidup Kevin. Memanfaatkan penjagaan yang lengah, lantas Elijah pun mendatangi suatu ruangan tempat Kevin berada, di mana Elijah yang lihai dengan kemampuannya dalam berkata-kata pun mencoba untuk mempengaruhi pikiran Kevin. Di mana Elijah pun mencoba meyakinkannya bahwa kekuatan super yang The Beast miliki memang benar adanya, di mana Elijah pun mengajak Kevin untuk ikut dalam rencananya untuk melarikan diri dari tempat rehabilitasnya. Keesokan harinya, Dr. Ellie yang mengetahui rencana Elijah lewat rekaman kamera pengawas pun bergegas melakukan suatu operasi lobotomi pada Elijah, agar Elijah tidak terus-menerus memprovokasi rekannya dengan kemampuannya dalam memainkan pikiran orang lain dengan perkataannya. Dan kini setelah melakukan operasi lobotomi pada Elijah, tak lama seorang penjaga pun datang untuk mengantarkan sepiring makanan padanya. Dan pada saat penjaga tersebut menghampiri Elijah, tiba-tiba di mana ternyata hasil dari operasi tersebut tidaklah berpengaruh pada tubuh Elijah, di mana fakta itu terbukti dengan keadaan tubuh Elijah yang masih sehat walafiat. Dan setelah menghabisi penjaganya Elijah pun mulai melakukan rencananya, di mana Elijah pun mencoba untuk meretas sistem keamanan di tempat itu, termasuk menonaktifkan sistem pengaman dalam ruangan Kevin dan David berada. Dan setelah berhasil membebaskan psikopat tersebut, Elijah pun dibuat terkejut melihat wujud The Beast yang terlihat kuat dan menyeramkan. Di sisi lain kini Elijah pun mencoba untuk memprovokasi David, di mana Elijah bersama psikopat Kevin pun akan melakukan suatu rencana yang mengerikan. Di mana Elijah dan Kevin pun akan pergi ke pusat kota, tepatnya mendatangi suatu peresmian gedung tertinggi,
di mana Elijah pun akan membuktikan pada dunia bahwa kekuatan super yang mereka miliki memang benar adanya, dan salah satu untuk membuktikannya Elijah dan psikopat Kevin pun akan melakukan suatu pemboman di gedung tertinggi tersebut. Dengan jiwa keadilan yang masih melekat dalam tubuh David, lantas David pun mencoba untuk keluar dari ruangannya, untuk menghentikan rencana gila Elijah. Sementara itu kini para penjaga di tempat itu pun mulai merasakan kejanggalan di mana penjaga itu pun tidak melihat rekannya melakukan pekerjaan seperti biasanya. Dan pada saat akan mencari rekannya, tiba-tiba penjaga itu pun bertemu dengan Elijah dan tak lama sosok The Beast pun muncul dan mulai menyerangnya hingga tewas. Di tempat lain kini Casey, Joseph, dan juga ibunda Elijah pun sedang berkumpul menemui Dr. Ellie, dan tak lama pada saat pertemuan itu berlangsung, tiba-tiba Dr. Ellie pun mendapatkan suatu kabar mengejutkan. Di mana para tahanan dengan kekuatan super itu pun telah pergi melarikan diri. Mengetahui hal tersebut, lantas Dr. Ellie pun mencoba untuk memperketat keamanan dan mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk membantunya. Di sisi lain kini The Beast pun harus melakukan pertarungan dengan para penjaga keamanan, di mana Elijah yang memanfaatkan momen itu pun mencoba mendatangi suatu tempat untuk menjalankan misinya. Dengan kekuatan yang The Beast miliki, The Beast pun mengamuk sejadi-jadinya, bahkan pihak kepolisian pun dibuat tak berdaya olehnya. Kendati demikian walau saat melakukan pertarungannya, The Beast pun masih sempat menculik dua orang wanita dan mengurungnya di suatu mobil. Sementara itu kini keadaannya pun menjadi rumit tak terkendali dengan kedatangan David di depannya. Dan kini pertarungan David dan The Beast Part 2 pun dimulai. Dan pada saat Elijah mencoba membantu memberitahu kelemahan David, tak lama Joseph datang menghentikannya. Di mana Joseph pun menyampaikan suatu fakta mengejutkan, di mana penderitaan Kevin di masa lalu tak luput dari peran Elijah. Di mana penyiksaan itu dimulai saat Kevin harus kehilangan sang ayah tercinta, yang tewas oleh insiden kecelakaan kereta yang mengerikan di masa lalu. Mendengar hal tersebut membuat The Beast pun murka dan sontak memberikan pelajaran pada Elijah. Sementara itu The Beast yang dipenuhi dengan amarahnya mencoba untuk melawan kembali David, di mana The Beast pun menghajar dan memasukkan David ke sebuah tangki yang dipenuhi dengan genangan air. Melihat hal tersebut lantas Casey pun datang untuk menyadarkan Kevin. Dan tak lama bantuan dari pihak kepolisian pun datang, dan menembak Kevin tepat mengenai perutnya. Dengan luka yang The Beast dapatkan membuat The Beast pun tewas. Di sisi lain David pun berhasil tertangkap oleh seorang petugas, di mana petugas tersebut pun menyeret David pada suatu genangan air, yang membuat David pun tewas tak berdaya. Sementara itu Elijah pun harus ikut kehilangan nyawanya, dengan luka yang The Beast lakukan padanya. Dan setelah kematian mereka, kini sebuah rahasia pun terungkap, di mana ternyata Dr. Ellie Staples bukanlah seorang psikiater, melainkan seorang anggota dari organisasi anti-superhero yang tujuannya untuk membasmi semua superhero, karena dianggap membahayakan kestabilan dunia, di mana untuk merahasiakan kekuatan super tersebut, Ellie pun mencoba untuk menghapus semua rekaman CCTV yang memperlihatkan kemampuan Kevin dan David miliki. Namun naas ternyata rekaman yang memperlihatkan pertarungan Kevin dan David pun telah diretas sebelumnya oleh Elijah, sehingga rekaman tersebut pun telah tersebar luaskan, dan dilihat oleh semua orang di penjuru dunia. Dan film pun berakhir. Ya mungkin cukup sekian spoiler alur cerita ini, untuk kalian yang laliar dalam memahaminya langsung saja tonton film versi lengkapnya. Dan mungkin saya berserta segenap dari jajaran tim Lalajo Channel untuk pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di spoiler film selanjutnya.